Benarkah DC lapangan pinjol atau field collection di akhir tahun ini akan diturunkan untuk menagih dan mendatangi rumah nasabah-nasabah yang gagal bayar di pinjol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu pertanyaan yang muncul, yang mana pertanyaan ini mungkin datang dari orang-orang yang saat ini sudah mempunyai utang di pinjol, sudah telat bayar, bahkan sampai ada yang gagal bayar. Dan pertanyaan ini sering muncul hampir setiap hari mengenai DC lapangan atau bill collection. Dan pertanyaannya, benarkah bill collection atau DC lapangan pinjol di akhir tahun ini akan mendatangi semua nasabah-nasabah yang gagal bayar? Nah, hal ini sangat betul-betul ditakuti oleh orang-orang yang saat ini sudah tidak mampu lagi membayarkan utang pinjol, sehingga timbullah berbagai pertanyaan tersebut. Ada yang menanyakan kapan datangnya, apakah benar datang di akhir tahun, apakah benar di awal Desember ini akan diturunkan, mengingat pinjol-pinjol akhir tahun ini akan tutup buku. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu support channel ini. Saya doakan kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman yang saat ini masih mengikuti dan mendukung channel saya ini, semoga kalian diberi keberkahan hidup, diberi kemudahan hidup, diberi kemudahan dalam segala sesuatu yang mungkin saat ini sedang dihadapi oleh kalian dan mungkin menurut kalian itu sangat berat. Insya Allah dengan pertolongan Allah semua itu akan terasa mudah, akan terasa ringan, dan akan terasa tidak akan berat lagi untuk dilewati. Dan saya juga tidak henti-hentinya mengucapkan selamat buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan galbay di pinjol, karena satu-satunya jalan keluar untuk melepaskan diri dari jeratan utang pinjol adalah kita harus galbay. Ya, jangan sampai terus-terusan merawat pinjol, membayar pinjol dengan bela-belain membuat utangan baru, apalagi sampai terjebak gali lubang tutup lubang. Itu akan semakin menyengsarakan kalian dan endingnya kalian tetap akan gagal bayar. Sekuat apapun yang kalian lakukan untuk membayarkan utang di pinjol, endingnya pasti akan gagal bayar. Banyak yang akhirnya orang depresi, stres setelah gagal bayar di akhir, karena dia sudah menghabiskan harta bendanya, sudah menghabiskan uangnya, utangnya tetap bertambah, utangan kemana-mana, tapi utang di pinjol tidak berkurang dan justru semakin bertambah dan endingnya gagal bayar juga. Hati-hati buat teman-teman yang saat ini masih memutuskan merawat pinjol dengan alasan apapun. Kalaupun kalian saat ini masih membutuhkan uang, hati-hati ketika meminjam uang di pinjol. Karena jika kalian meminjam uang di pinjol itu awal mula kehancuran hidup kalian, ya. Hati-hati. Dan kita kembali ke pertanyaan, benarkah debt collector lapangan atau field collection dari pinjaman online akan gencar diturunkan di akhir tahun ini mulai awal Desember 2024? Mengingat banyaknya orang yang saat ini sudah kredit macet atau gagal bayar di pinjol. Ada ribuan atau jutaan orang yang gagal bayar di pinjol yang awalnya saya yakin mereka ini berusaha untuk membayarkan utang tersebut, berusaha membayar tepat waktu, sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, dan akhirnya karena pinjol tersebut terus dirawat dan terlibat gali lubang tutup lubang, endingnya gagal bayar. Dan ketakutan ketika menghadapi gagal bayar tersebut adalah didatangi debt collector lapangan atau field collection, di mana ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang selalu muncul setiap harinya. Apakah gagal bayar di pinjol A akan didatangi DC lapangan? Apakah di wilayah A, di wilayah B ada DC lapangannya atau tidak? Nilai nominal utang berapa? DC akan datang ke rumah. Telat bayar berapa lama? DC tersebut akan datang ke rumah. Itu semua pertanyaan setiap harinya selalu ada, selalu muncul yang dilontarkan oleh orang-orang yang sangat ketakutan. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan sebelumnya, ada orang yang baru telat bayar 1 minggu sudah menanyakan masalah apakah didatangi DC lapangan atau tidak. Ternyata setelah saya selidiki, orang-orang tersebut yang ketakutan didatangi DC lapangan karena dia itu tidak bisa jujur pada dirinya sendiri, tidak bisa jujur pada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di rumahnya, keluarganya, pasangannya, dan itu ketakutan terbesar yang akhirnya seolah-olah sangat ketakutan didatangi DC lapangan. Padahal DC lapangan itu adalah tukang tagih yang tugasnya memang ditugaskan oleh perusahaannya untuk menagih, mengambil uang yang belum dibayarkan oleh nasabah-nasabah yang mungkin sudah kredit macet atau gagal bayar. Tetapi kenapa selalu muncul, selalu ketakutan ketika didatangi DC lapangan? Padahal ketakutan tersebut muncul dari pikirannya sendiri, yaitu karena yang menjadi faktor ketakutan tersebut salah satunya tidak jujur.
tidak jujur dengan keluarganya, tidak jujur dengan dirinya, tidak jujur dengan pasangannya. Saat mungkin didatangi DC lapangan itu, pikirannya sudah berpikir kemana-mana ke hal-hal yang negatif, takut dipermalukan, takut diketahui hutangnya, takut dimarahi sama keluarganya, itu berbagai faktor. Sehingga ketakutan terbesar tersebut sangat berat. Padahal ketakutan terbesarnya itu bukan masalah didatangi DC lapangan, tapi melawan ketakutan yang ada di pikirannya sendiri karena ketidakjujuran tadi. Nah, apakah benar DC lapangan pinjol tersebut di akhir tahun dan terutama di awal Desember ini akan mulai diturunkan untuk menagih nasabah-nasabah yang gagal bayar? Ini kemungkinannya ada dua, teman-teman. Kemungkinan pertama, DC lapangan mungkin bisa datang ke rumah nasabah yang telat bayar atau gagal bayar jika ditugaskan oleh perusahaannya. Itu yang pertama. Dan mungkin nilai nominal utangnya juga besar, misalkan di atas 30 juta, di atas 50 juta, itu bisa saja. Dan kebanyakan orang-orang yang didatangi DC lapangan itu adalah orang-orang yang kredit barang. Kredit barang yang mungkin kredit barangnya berupa elektronik atau barang lain, itu didatangi DC lapangan karena ada jaminan fidusianya. Dan orang yang meminjam secara tunai itu jarang didatangi, tapi ada juga orang yang meminjam uang tunai secara langsung, itu ada juga yang didatangi. Itu hanyalah dua pinjol besar biasanya yang mendatangkan DC lapangan, yaitu Akulaku dan Kredipo. Selebihnya selain dari Akulaku dan Kredipo itu masih simpang siur. Ada yang menyampaikan bahwa Kredit Pintar sekarang sudah mendatangkan DC lapangan. Itu yang menyampaikan adalah orang-orang yang sengaja menakut-nakuti Anda, yang sengaja mungkin dia punya kepentingan tertentu dan nantinya akan digiring agar dia mengikuti saran-saran yang dia sampaikan. Misalkan, ayo kalau misalkan takut didatangi DC lapangan, ayo saya bantu solusinya. Misalkan saya bantu dibayarkan, dilunasi utang-utang Anda ke pinjol, nanti saya kasih pinjaman dan sebagainya. Itu berbagai versi yang dilakukan oleh orang-orang yang sengaja menakut-nakuti nasabah yang gagal bayar dengan selalu bilang bahwa akan didatangi DC lapangan, ya. Itu berbagai versi. Jadi sekali lagi, yang harus kalian lakukan bukan masalah didatangi DC lapangannya, tapi bagaimana kalian bisa melepaskan diri dari jeratan utang pinjol, berusaha bangkit dari keterpurukan, tidak lagi memikirkan pinjol, tidak lagi memikirkan ketakutan, dan kalian berusaha untuk bangkit dari keterpurukan tersebut, perbaiki ekonomi kalian, perbaiki mindset kalian, dan tatap masa depan yang lebih baik. Jangan terus-terusan kalian berjuang, banting tulang tiap hari nyari duit hanya untuk kesejahteraan pinjol. Karena terus-terusan kalian merawat pinjol, endingnya pasti kalian akan hancur, kalian akan menyesal, dan nanti setelah kalian miskin, Anda akan gagal bayar juga. Ya itu, banyak orang contohnya yang sampai habis-habisan harta benda dan endingnya gagal bayar, dan saat gagal bayar itu dia menangis, dia sudah tidak bisa bangkit dari keterpurukan, dan terus-terusan ditakut-takuti oleh DC pinjol dan akhirnya mengakhiri hidup. Itu yang paling fatal. Jangan sampai terjadi mengakhiri hidup karena masalah utang-utang piutang di pinjol, karena faktanya orang-orang yang sudah memutuskan gagal bayar itu orang-orang yang selamat, orang-orang yang hidupnya lebih baik, setiap hari tidak ditakut-takuti dengan hal-hal yang negatif yang mungkin timbul dari pikiran-pikirannya sendiri. Jadi buat teman-teman, siapapun Anda yang saat ini mempunyai utang di pinjol dan sudah mengalami kesulitan membayarkannya, tidak usah memikirkan DC lapangan. Biarkan DC lapangan bekerja dengan tugas dari perusahaannya. Tidak usah Anda mengatur DC lapangan apakah datang atau tidak. Tidak usah Anda pikirin apakah hari ini atau tidak, akhir tahun ini apakah benar didatangi DC lapangan atau tidak. Itu hanyalah buang-buang waktu yang akan menghancurkan pikiran kalian, akan membuat hidup kalian tidak tenang. Kalau kalian terus-terusan seperti itu bisa berakibat depresi dan mungkin kalian stres dan akhirnya sampai mengakhiri hidup. Jangan sampai terjadi. Banyak orang di luar sana hancur-hancuran dan mengakhiri hidupnya karena hal sepele, yaitu gagal bayar di pinjol. Gagal bayar di pinjol itu mungkin nanti resikonya hanya masuk Slik OJK, walaupun tidak semua pinjaman online melaporkan data-data nasabahnya ke Slik OJK, ya. Jadi tidak usah panik lagi teman-teman, mulai sekarang lebih baik perbaiki dan rubah mindset Anda. Lupakan DC lapangan pinjol, lupakan pinjol, dan perbaiki ekonomi dan masa depan Anda, ya. Dan buat teman-teman yang saat ini masih diliputi kepanikan yang luar biasa karena mungkin mengalami teror yang luar biasa dari DC pinjol, mulai sekarang kalian perbaiki hidup kalian, perbaiki ibadah kalian, dan meminta pertolongan sama Allah. Insya Allah dengan seperti itu kalian akan lebih baik, dan insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian dan membuat hak hidup kalian lebih
baik lagi, dan insya Allah Allah juga akan memberikan solusi pada kalian sehingga kalian bisa terbuka dan melepaskan diri dari jeratan utang pinjol tersebut. Yang pasti kalian tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.